sebagai penipu. Lalu ini Nabila, teman kita yang akan mengedukasi. Kalau ini Luna, dia berperan sebagai mahasiswa. Luna juga membuat skrip untuk video ini loh. Yang suaranya imut ini namanya Michelle. Dia berperan sebagai mahasiswa seperti Luna. Kalau yang ini namanya Nova. Nova bantu kita buat skrip dan juga take video. Geser lagi, ada Najwa nih. Dia yang bantu kita nyusun konsep dan eksekusi video. Dan yang terakhir ada Riri. Dia berperan sebagai pedagang UMKM. Di zaman yang serba teknologi seperti saat ini, banyak teknologi hadir untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, penggunaan kris sebagai alat pembayaran. Namun, dengan hadirnya kemudahan ini, kita juga mendapatkan sisi negatifnya. Seperti data yang dikemukakan oleh Bank Indonesia dan OJK, bahwa insiden penipuan QR Code melonjak hingga 160% dalam 2 tahun. Selain itu, menurut data Kaspersky di tahun 2022, tercatat adanya 356.786 serangan phishing yang menyebabkan kerugian sebesar 2,5 triliun rupiah. Penipuan dan kecurangan inilah yang menjadi salah satu faktor adanya penjual, terkhusus pedagang UMKM, takut penggunaan kris sebagai alat pembayaran dagangan mereka. Selain itu, kris juga membingungkan mereka dalam melacak transaksi, serta mencatatnya ke dalam buku besar. Aku haus banget, beli minum yuk, yuk, yuk itu ada warung, ayo ke sana. Itu ibunya. Ibu mau beli air. Oh, ini jadi 8.000 ya, Dek? Bayarnya bisa pakai kris nggak, Bu? Oh, nggak bisa, Dek. Kita nggak nyediain kris. Kenapa, Bu? Soalnya dulu saya pernah ketipu, ada transaksi bodong gitu. Mereka nunjukin buktinya, ternyata uangnya nggak masuk. Oh iya ya, kemarin ada anak itu ya yang mencurigakan. Dari masalah tadi, kita bisa tahu teknologi tidak selalu menguntungkan. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa tahu dan membedakan mana transaksi yang jujur dengan transaksi yang bodong? Transaksi melalui kris bisa kita setting melalui aplikasi kasir. Jika ada penjualan dan penerimaan kas, kita bisa lacak dan bisa diberikan notifikasi. Nah, aplikasi apa aja sih selain kris yang bisa membantu pedagang UMKM dalam melacak transaksi penerimaan kasnya dan juga menghindari transaksi bodong? Kita ada rekomendasi 2 aplikasi. Yang pertama ada GoPay Merchant. Di GoPay Merchant ini kamu bisa bikin kris sendiri yang langsung akan terhubung dengan usaha kamu. Tinggal scan, bayar, dan semua transaksi akan masuk langsung ke aplikasimu. Betul banget. Nah, di dalam GoPay Merchant ini kalian sesuaikan data diri usaha kalian dengan yang ada di aplikasi. Setelah itu, kalian juga bisa akan mendapatkan kris yang nantinya bisa kalian gunakan di dalam usaha kalian. Ikuti tutorial seperti ini untuk menyesuaikan agar proses verifikasi data diri usaha kalian bisa dengan mudah. Lalu kalian juga akan mendapatkan QRIS-nya melalui WhatsApp. Yang kedua ada aplikasi kasir. Di halaman pertama, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa klik kelola produk.
Nah, di sini kalian bisa isi detail nama produk, stok, dan kategori. Nah, pada bagian ini kalian juga bisa mengatur stok yang ada di toko kalian. Pastikan stok sesuai dengan barang yang ada di gudang persediaan toko kalian. Nah, jika di dalam toko terjadi transaksi, maka kalian bisa klik transaksi itu dan juga klik produk yang terjual. Selanjutnya akan muncul total tagihan yang harus dibayar oleh customer kalian. Setelah itu, kalian juga bisa melihat laporan transaksi. Lalu, bagaimana alur dari penjualan dengan transaksi kris akan tercatat dalam sistem informasi akuntansi yang digambarkan dengan flowchart. Para pedagang UMKM mungkin tidak akan kebingungan dengan penjurnalan dalam menerapkan transaksi kris. Mereka hanya perlu memahami bagaimana alur proses yang bisa dilihat dari sebuah flowchart. Berikut penjelasan mengenai flowchart jika pedagang UMKM menerapkan kris sebagai salah satu alat transaksi dagangan mereka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem informasi akuntansi khususnya pada prosedur penerimaan kas yang disajikan dalam bentuk flowchart. Flowchart ini membantu kita untuk memahami bagaimana penerimaan kas itu dicatat, dilaporkan, dan diposting dalam buku besar secara terstruktur dan sistematis. Mengapa ini penting? Karena kas merupakan hal yang mudah diselewengkan dalam perusahaan, sehingga perusahaan harus memiliki sistem informasi akuntansi yang baik yang bisa memonitor, mengendalikan penerimaan kas dengan baik. Flowchart ini dimulai dari sisi konsumen. Konsumen merupakan pihak yang melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Tahapan awal adalah konsumen memilih barang yang ingin dibeli. Setelah konsumen menentukan pilihannya, maka proses transaksi dapat dilanjutkan. Walaupun terlihat sederhana, tahap awal ini penting karena menjadi pemicu seluruh siklus penerimaan kas. Tanpa adanya transaksi dari konsumen, maka tidak akan ada nota penjualan, tidak ada pembayaran, dan otomatis tidak ada penerimaan kas. Ketika nota penjualan sudah sampai di kasir, disinilah proses yang sangat krusial, yaitu di mana penerimaan pembayaran dari konsumen. Ada nota untuk konsumen, ada pula salinannya yang akan dikirimkan ke bagian lain. Dengan adanya dokumen ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap penjualan tercatat dan terdokumentasi. Flowchart menunjukkan bahwa rekapitulasi jumlah yang sudah disusun seharusnya dicatat ke dalam buku besar. Tahapan berikutnya adalah proses pencatatan dalam buku. Pada bagian ini, perusahaan melakukan pencatatan atas penerimaan kas dari nota penjualan yang sudah dibuat. Flowchart menunjukkan bahwa kita harus mencatat jumlah penerimaan kas. Selanjutnya adalah tahap untuk melakukan rekapitulasi yang akan digunakan untuk posting ke buku besar. Proses-proses dalam penjualan ini akan bisa dijelaskan dengan mudah melalui gambar sebuah flowchart. Jadi flowchart ini menggambarkan bagaimana alur sistem akuntansi dimulai dari konsumen memberikan uang lalu diterima oleh kasir dan dinyatakan di dalam sebuah kas. Selain itu, sistem ini juga akan menjadi pengendalian internal yang akan sangat bermanfaat dalam sebuah perusahaan tersebut ataupun bagi penjual UMKM. Hal-hal yang telah kami sampaikan merupakan flowchart dari bagian prosedur penerimaan kas. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang bisa kami sampaikan bisa